Aduh, gimana ya? Pilih yang mana ya? Pilih apaan, Dea? Ini loh dok, pengen KB tapi bingung mau pakai yang mana. Oh, tenang aja. Yuk kita bahas. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang KB atau keluarga berencana. Siapa nih yang mau pasang KB? Tujuan KB sebenarnya bisa menjarangkan kehamilan ataupun menghentikan kehamilan. Nah, KB yang tepat adalah KB yang sesuai dengan keinginan Smart Moms dan Smart Dad. Apa aja sih tipe-tipe KB? Nah, metode KB untuk menjarangkan kehamilan bisa dengan kondom atau KB hormonal, baik itu pil ataupun suntik atau IUD yang memang mengandung hormonal. Selain itu memang sih ada KB dengan menggunakan sistem kalender, tapi hati-hati ya, KB dengan sistem kalender ini memiliki angka kegagalan yang cukup tinggi. Sementara metode satu lagi yang untuk menghentikan kehamilan tentu saja dengan proses operasi steril, di mana saluran telur akan dipotong. Ingat ya, hanya saluran telurnya saja, sehingga tidak akan menyebabkan gangguan terhadap hormonal ataupun nafsu seksual. Tidak hanya pada perempuan, pada laki-laki juga bisa dilakukan KB steril ini, yaitu dengan memotong saluran keluar dari sperma. Metode KB untuk menjarangkan kehamilan menggunakan alat-alat selain kondom juga bisa menggunakan cervical cap, diafragma, ataupun cincin vagina. Nah, ada juga yang menggunakan zat-zat seperti spermatisida. Nah, sementara untuk KB hormonal, selain pil juga bisa menggunakan suntik KB 1 bulan, suntik KB 3 bulan, dan implan atau susuk. Untuk penggunaan alat-alat tadi seperti kondom, cervical cap, ataupun diafragma, memang angka kegagalannya cukup tinggi. Apalagi jika pemasangannya salah atau terlambat. Untuk kondom harus digunakan sebelum penetrasi ataupun sperma keluar. Sementara KB-KB hormonal bisa menyebabkan efek samping yang lebih banyak. Misalnya seperti tekanan darah tinggi ataupun menjadi lebih gemuk atau obesitas. Selain itu, KB hormonal juga bisa menyebabkan sakit kepala, mood swing, ataupun ada keluhan-keluhan psikosomatis lainnya. Sehingga apabila keluhan dan efek samping ini cukup mengganggu, maka KB itu tidak cocok untuk Smart Mom. Sehingga harus mencari metode KB lainnya. Untuk IUD, memang pada saat pemasangan 3-6 bulan pertama, bisa saja memiliki efek nyeri pada saat haid, dan haidnya akan lebih panjang dan lebih banyak sedikit. Karena pada saat 3-6 bulan ini tubuh masih melakukan adaptasi terhadap benda asing yang ada di dalam rahim. Tetapi setelah itu berakhir, terjadi adaptasi, maka Smart Moms akan mengalami haid seperti biasa. Tidak terlalu nyeri dan juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau lebih dari 3 atau 6 bulan ini haidnya selalu banyak, bahkan hingga menyebabkan Smart Moms menjadi anemia, maka tentu saja IUD ini juga tidak cocok untuk Smart Moms, sehingga harus menggantinya dengan metode KB lainnya. Untuk steril, karena dilakukan pemotongan saluran tuba atau saluran telur, maka KB ini bersifat permanen. Tidak bisa disambung kembali ya, karena kalau dipaksakan untuk disambung kembali, resikonya adalah peningkatan insidensi dari kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Nah, ada sih pada kasus-kasus yang sangat jarang sekali bisa terjadi kejadian yang dikenal dengan automatisasi rekanalisasi tuba, di mana terjadi penyambungan tuba secara alami. Tapi jangan takut, kasus ini sangat jarang sekali. Lalu pertanyaannya, KB mana sih yang paling ampuh, dok? Tentu saja yang paling ampuh adalah steril, tapi bersifat permanen, tidak bisa dikembalikan lagi. KB lainnya yang cukup rendah angka kegagalannya adalah IUD dan injeksi KB 3 bulan. Tetapi untuk injeksi KB 3 bulan ataupun 1 bulan dan pil itu harus disiplin menggunakannya. Dan jadwal minum dan jadwal suntiknya tidak boleh terlewat ya. Memang dibandingkan KB suntik, KB pil lebih tinggi angka kegagalannya. Sementara KB lain seperti kondom, kemudian diafragma dan lain sebagainya itu memiliki angka kegagalan yang lebih tinggi lagi. Pertanyaan berikutnya, jadi KB mana sih, dok, yang paling tepat untuk saya? KB yang paling tepat adalah KB yang paling sedikit menyebabkan efek samping pada Smart Moms. Dan hal ini berbeda-beda pada setiap Smart Moms, sehingga KB memang harus dicoba pada masing-masing individu. Karena belum tentu yang terjadi pada individu yang lain juga terjadi pada Smart Moms.
Jadi gitu ya, Dea dan Smart Moms. Jangan lupa berkonsultasilah dengan dokter kandungan untuk memilih metode KB yang paling tepat untuk Smart Moms. Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.